Assalamualaikum semuanya. Gue hari ini mau berusaha untuk melawan diri gue sendiri. Yaitu gue akan pergi keluar. Gue udah ada planning untuk makan sih di Sumatera sama teman-teman gue. Tapi yang paling penting itu adalah hari ini gue berusaha untuk melawan diri gue sendiri untuk pergi keluar, melihat dunia luar dibanding harus stay di dalam rumah dan doom scrolling lagi dan lagi. Jadi lebih baik untuk kita keluar rumah dan gue ajak kalian semua melihat New York di summer ini. Oke, stay tune. Selalu ada air dan botol yang gue bawa setiap harinya. And this is heavy guys, so heavy. Udara di luar actually good. I can feel the vibe of summer in New York. Dan lihat deh, gue tuh pengen ke tiba-tiba udah ada yang ini aja. Gue tuh pengen ke Barnes and Noble. I think we should just go and walking through Central Park kali ya, yang lebih adem. Karena ini literally panas sih. Ini literally panas dan gue kayak ngerasa kayaknya gue akan kepanasan kalau misalkan, dan gue nggak bawa topi ataupun kacamata sih. This is unprepared. Again, gue cuma berusaha melawan rasa malas gue. Mau duduk di pinggir sinilah sebentar. Central Park is so green nowadays. Dan gue tuh pengen ke Barnes and Noble. Nah, Barnes and Noble itu 41 menit jalan kaki dari sini. Do you guys think I can? Yes, I can. I think I can. Oke, gue harus fokus deh. Dan instead of vlogging like this, gue akan fokus ke jalanan. Karena as a Muslim woman and also being outside alone, kita harus stay alert ya guys ya. I don't know if it's too much, but for me, iya, gue merasa bahwa itu sangat amat dibutuhkan ketika lo adalah seorang muslim dan lo wanita di New York especially ya. Meskipun New York tuh safe banget, banyak banget muslim di sini, tapi still, right? Ini gue sekarang jalan di neighborhood 89th Street. Dan rumahnya tuh bagus-bagus banget guys. Ini bener-bener rumah-rumah yang kayak ada di syuting-syuting film-film di Netflix. Look at that. Dan ini juga rindang gitu ya pohon-pohonnya. Terus juga kayak deket sama subway station kayaknya di sebelah sana. Kayak ini bener-bener yang ada di movie. Sometimes tuh ya gitu ya, kalau misalkan kita jalan kaki, kita tuh kayak baru sadar kalau sometimes kita tuh missing out in some things gitu loh. Yang sebenarnya kita bisa slow the things down dan literally melihat keadaan sekitar. Cause everything can be beautiful kalau kita put the perspective on it. Dan alhamdulillah sampai juga kita ke Barnes and Noble Bookstore. 41 menit nih gue jalannya. Let's go inside. Ini space Barnes and Noble ya guys. Dia gak terlalu besar kayak Barnes and Noble yang lain.
Nah kalau ini nih sections gue banget nih. Semuanya aja gue. Psychology. Jadi tadi tuh kayak ada tempat buat duduk gitu loh. Tapi kita juga bisa kayak ngegeleng suara aja di mana aja sih sebenarnya. Tapi kayak gue bakal duduk sih. Tapi I'll grab one book. Oh, ini interesting sih. Tapi, nah gue kebetulan udah ketemu 2 buku yang menurut gue kayaknya gue suka banget kalau misalkan gue baca, but I'm not sure if gue akan membelinya atau tidak. Kayaknya sih enggak. Jadi kayak let's see, yang gue lihat tuh ini, yang tadi gue tunjukin sama yang ini, Where I Belong, Healing Trauma and Embracing Asian American Identity. Because this is literally me trying to navigate myself living in New York City. Di Barnes and Noble ini, di sini baru pertama kali gue kesini ya. Tapi it's literally spacious. Dan di sebelah sana tuh kayak di setiap sectionnya, tapi nggak setiap section ya. Di beberapa sectionsnya tuh mereka nyediain kayak bangku gitu loh, bangku supaya lo bisa duduk. Ada meja tapi kayak nggak banyak, tapi that's literally helpful. Di sini tuh di Amerika lo bisa baca buku selama apapun lo, sampai lo selesain 1 buku juga nggak masalah gitu. Dan ya as long as kalau misalkan ini tutup, maksudnya tutup kayak ini close, lo harus pulang ya, jangan sampai lo di sini terus. Tapi actually kebiasaan membaca buku untuk gue itu mulai ketika gue pindah ke New York, karena gue ngelihat orang-orang tuh banyak banget yang baca buku. Orang-orang tuh banyak banget yang kayak literally baca buku di train, literally baca buku ketika dia nungguin kereta, literally baca buku ketika dia bepergian atau kayak piknik gitu, bawa buku guys. Jadi gue kayak ngerasa gue FOMO gitu kan. FOMO-nya ke hal-hal yang baik, dan kayak menurut gue salah satu hal yang pengen banget lagi gue embrace dan encourage diri gue adalah membaca buku. Ketika gue lagi ada di waktu lowong kayak gini dan Allah kasih gue waktu yang lowong kayak gini, kayak lebih baik gue baca buku dulu deh. Oke. So gue bakal baca buku dulu. Setelah itu kita baru pergi lagi. Nih, kebetulan gue punya buku ini. It Didn't Start With You by Mark Wolynn. Ini tuh interesting banget karena literally lo itu ternyata gabungan dari masa lalu, the long generations before you. Kayak lo literally adalah gabungan dari semuanya, nenek lu, kakek lu, literally semua keluarga lu dari zaman dulu perang itu sebenarnya masih ngefek dan masih ngaruh banget ke gimana caranya lo berpikir, gimana caranya lo menghadapi mental lo gitu. Kadang sesimpel lo kagetan itu dibahas di buku itu. Kalau bisa jadi itu juga karena adanya hal yang terjadi di masa lalu jauh sebelum lu terbentuk ya dan ada di dunia ini. Lo adalah gabungan dari semua emosi-emosi yang nenek lo punya, yang kakek lo punya, yang neneknya nenek lo punya, yang kakeknya kakek lo punya. Jadi it didn't start with you. It didn't start with you, and actually it's not your fault to have that kind of feelings, to have those feelings right now. Dan itu juga bukan menjadi hak lo untuk menyalahkan apa yang sudah terjadi, karena itu memang sudah terjadi.
Jadi salah satu caranya adalah yang sulit untuk dikatakan, menerima. Setelah dari Barnes & Noble tadi, gue jalan sekitar 12 menit dari bookstore-nya. Terus gue menemukan taman yang cantik banget, namanya Theodore Roosevelt Park. Dan itu deket banget sama Barnes & Noble tadi. Letaknya tuh di pinggir banget Central Park. Jadi sebenarnya kayak people have options to go, whether ke Theodore Roosevelt Park atau park-park yang dekat Central Park, atau di Central Parknya sendiri, karena kayaknya ini juga nggak terlalu yang rame banget. It is so nice to stay outside di summer kali ini, karena dari kemarin New York tuh bener-bener kayak bener-bener yang kayak winter, terus spring, winter, spring, fix spring, dan untuk sampai ke sunny days kayak gini tuh lama banget guys. Nih ya, di taman ini juga banyak banget bunganya. So beautiful. Di 3 hari kemarin susah banget buat gue keluar dari rumah dan merasa jadi bagian dari bumi. Tapi once lo udah keluar rumah, lo rasanya kayak gak mau kemana-mana lagi. Karena kayak, bisa gak sih lo di luar aja dulu gitu. Very very proud of yourself kalau misalkan lo ada di zona dimana semuanya tuh gelap, terus kayak lo gak bisa ngeliat terangnya bumi ini. One thing that I've learned a lot in my 27th is that apapun itu yang terjadi dalam hidup lo, emang lo harus ngejalanin. Apapun yang terjadi dalam hidup lo, emang lo harus nikmatin dan lo harus keluar dari zona nyaman lo harus keluar dari kamar lo. Gak apa-apa, take your time. Kayak 2 hari, 3 hari lo gak bisa kemana-mana, lo gak bisa keluar, lo gak bisa berinteraksi dengan banyak orang. Tapi once lo udah punya tenaga buat diri lo sendiri untuk keluar dari kamar lo harus memberanikan diri untuk mengambil resiko itu, untuk keluar dari kamar, untuk menjadi diri lo lagi. Gitu. Lah, tiba-tiba curhat gue. Sebenarnya banget ya nge-challenge diri gue untuk kayak tidak menggunakan handphone selama gue bepergian ini. Tapi di New York lu butuh ngelihat G-Maps. Sebenarnya bisa-bisa aja kayak ya udah lu cari stasiun terdekat terus udah gitu. Tapi kayak nah, karena gue abis ini mau ke Sumatera dan jaraknya tuh dari sini 41 menit. Ada B-Train dari 81st Street Museum of Natural History Station. Nikmat Tuhan, mana lagi yang kau dustakan? Nah, udah akhirnya sampai deh di Sumatera. Tuh, cepet kan gue ke Sumatera. Ya 2 jam lah. Authentic Indonesian Asian cuisine. Gue sekarang udah ada di Sumatera dan gue udah mesen nasi padang.
karena gue pengen banget itu dari lama banget. Ini perjuangan banget ya buat sampai ke Sumatera. Jadi kalau menurut gue kayaknya ini gue harus abisin. Ini adalah naspat gue. Mantep banget guys. Hah? Oh iya? Enggak. Ini mantep banget, liat deh. Gue mesennya ayam bakar. Terus ini tuh kayaknya kale. Ini tuh kayaknya kale buat pengganti daun singkong. Terus telur, tahu. Oh, ini tuh emang udah ada sambal hijaunya dari khasnya nasi Padang. Tapi tuh kayak ini gue dikasih sambalnya buat si ayam bakarnya. Soalnya lagi pada nonton. You are 23, right? Aku gitu kan. Iya, I will turn 23. Gila, dia 23 aja belum. Makan tuh yang bener gitu. Lihat dia makan tuh kayak Putri Solo cuy. Lama banget dia makan nasi Padang. Gimana? Apakah nasi Padangnya enak? Kan ini kamu yang ngidam. Tapi enak gak menurut kamu? Masih aktif. Menurut kamu enak gak? Dari bumbunya centil gitu orang ngomongnya. Agak-agak kental gitu kan. Ayamnya besar. Ini bisa bagi 3 sebenarnya. Tahu nggak dulu kita ini satu ayam bagi 3. Sih kok bagi. Alhamdulillah dapat telur, dapat perkedel, dapat. Tapi jujur gue tadi nggak dapet perkedel ya. Tapi gue juga ngadain perkedel. Kita sekarang ada di Asian Store. Sekarang gue udah sampai di salah satu Asian supermarket di Elmhurst, namanya Topline, dan dia tuh jual kayak cabai, bawang merah, bawang putih, dan itu less expensive daripada kalau misalkan lo belinya di Manhattan guys. Jadi mari kita belanja. Bahkan di sini, bahkan di sini tuh dia ada cobek guys. Nih. Harga cobek di sini literally $19. Ada sama coki-coki. Gue tuh sebenarnya nyari. There it is. Ini adalah cassava yang gue butuhkan. Ini nggak mungkin harganya $8,5 dong. Ini 1 apa 2 ya? 1 aja lah. Nah kebetulan tepung bumbu sasago udah mulai habis, jadi kayaknya gue akan beli yang ini kali ya. Kalau ini tuh yang biasa guys, ini yang original. Gue biasanya belinya yang pedas, tapi yang original aja. Ini harganya 1,35. Beli 1 aja. Dan yang udah pasti gue beli adalah saus ABC. Tada, saus ABC. ABC apa beli bis ya? Beli bis gue. Beli bis aja deh. Beli bis apa beli truk? Hahaha. Terus mungkin gue juga akan beli kerupuk udang, karena kerupuk udang di Manhattan gak ada. Segini harganya $3,8.